Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama ya nggak ngeliat video Ustaz ya. Latihan terus. Ya, sekarang kita akan belajar Tsaqofah Sirah, materi yang keempat. Jadi materi yang keempat ini setelah latihan kemarin ya, latihan sirah. Yang belum mengerjakan silahkan segera mengerjakan, masih ditungguin. Yang sudah mengerjakan barakallahu fikum. Tetap semangat. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran Tsaqofah Sirah kita berdoa dulu supaya lebih berkah, supaya lebih dapat ridho dari Allah. Berdoa, mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Hari ini kita akan belajar Tsaqofah Sirah, mengenal salah satu sahabat Nabi yang mulia. Namanya adalah Mus'ab bin Umair. Dialah duta pertama Rasulullah. Namanya adalah Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar Qusay. Dia adalah seorang remaja yang luar biasa, tampan, keren, wangi, bahkan menjadi buah bibir, menjadi pembicaraan gadis-gadis Mekah pada waktu itu. Dia adalah anak yang disayang oleh kedua orang tuanya sebelum dia masuk Islam ya. Dan kemudian ibunya adalah orang yang gagah, bukan gagah ya, orang yang disegani, orang yang diperhitungkan, termasuk wanita yang kaya, salah satu petinggi Quraisy yang kaya dan tegas. Semua orang takut dengan ibunya Mus'ab bin Umair karena kewibawaannya yang luar biasa. Ayahnya adalah Umair, jelas ya, Mus'ab bin Umair. Mus'ab anaknya Umair. Ayahnya bernama Umair, ibunya bernama Hanas. Hanas ya, bukan Khanas, tapi Hanas bin Malik. Mereka adalah keluarga Quraisy yang terhormat dan kaya raya. Pada saat itu Rasulullah sudah berdakwah, Rasulullah sudah menyampaikan Islam, Rasulullah sudah menjadi nabi. Kemudian dakwah Islam menyebar di kalangannya Rasulullah sendiri, saudaranya, kerabat dekatnya, teman-teman dekatnya saja. Waktu itu dakwah masih sembunyi-sembunyi, karena kalau disiarkan langsung di hadapan para petinggi Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, tentu akan menjadi masalah dan akan dihalang-halangi dakwah Rasulullah. Makanya dakwahnya masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Dan saat itu Mus'ab bin Umair yang masih muda mendengar bahwasannya Muhammad Al-Amin, Nabiullah Muhammad yang jujur itu sedang mengajarkan Islam kepada para sahabatnya. Tentunya ini membuat Mus'ab bin Umair, pemuda cerdas, tampan dan keren ini penasaran seperti apa sih ajaran Rasulullah itu, ajaran Muhammad Al-Amin itu. Maka saat itu Mus'ab bin Umair datang juga, hadir di majelisnya Rasulullah. Saat hadirnya Mus'ab di sana,
Dia mendengar kalimat-kalimat Quran, ayat-ayat Quran turun langsung sampai ke telinga Mus'ab bin Umair, tembus ke dalam hatinya. Hatinya luluh. Semua berhala dia tinggalkan. Hari itu dia meyakini Allah lah satu-satunya Tuhan dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan selain Allah. Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di hadapan Rasul langsung. Namun Mus'ab bin Umair adalah anak yang berbakti pada orang tua dan tahu kondisi keluarganya. Dia tidak khawatir sama sekali dengan orang-orang Quraisy yang mungkin akan memberikan ancaman pada dirinya ketika dia masuk Islam. Tetapi satu-satunya kekhawatirannya adalah ibunya. Ibunya yang berwibawa, ibunya yang tegas, ibunya yang bisa dibilang galak, tapi nggak galak. Dia sayang kepada anaknya. Itu yang jadi masalah bagi Mus'ab bin Umair. Sehingga Mus'ab bin Umair menyembunyikan keislamannya. Berislam masih sembunyi-sembunyi, nggak ngasih tahu orang lain. Jadi sholat dalam keadaan sembunyi-sembunyi, datang ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam juga sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan. Itulah Mus'ab bin Umair pada waktu awal-awal masuk Islam. Cahaya Islam telah menembus hatinya, sehingga dia mendapatkan cahaya petunjuk, yaitu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang, pada waktu itu dakwah Islam itu begitu diawasi. Orang-orang Quraisy tidak suka dengan ajaran Nabiullah Muhammad yang mereka anggap menghina berhala-berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka seperti Tuhan Hubal, Manan, dan lain sebagainya yang mereka sembah, padahal itu batu saja. Itu tidak dianggap Tuhan oleh Nabiullah Muhammad. Maka mereka tidak suka dengan itu dan mereka terus mengawasi, bahkan mengintimidasi. Bahkan bagi budak-budak yang telah masuk Islam, kita sudah tahu ceritanya, mereka disiksa oleh tuannya sendiri. Termasuk Mus'ab bin Umair yang kemudian menyembunyikan keislamannya, akhirnya ketahuan juga. Ketahuan juga karena semua mata pada waktu itu di Mekah tertuju pada ajaran Islam, tertuju pada dakwah Rasulullah. Siapa saja yang masuk Islam pasti ketahuan. Disinilah ujian keimanan seorang Mus'ab bin Umair. Ketika dia ketahuan masuk Islam dan kemudian ibunya tahu bahwasannya anaknya masuk Islam, masuk ajarannya Nabiullah Muhammad, maka saat itu ibunya marah besar. Ibunya begitu marah sampai ingin memukul si Mus'ab bin Umair ini. Tetapi karena sayangnya, wibawanya anaknya terlihat pancaran indah, mukanya yang sudah berseri dengan Islam, maka luluhlah hati seorang ibu ini sehingga dia tidak jadi memukul anaknya. Lalu kemudian anaknya itu dikurung di dalam rumah, di suatu ruangan yang itu supaya Mus'ab bin Umair tidak bisa lagi keluar dari rumah itu untuk datang ke majelisnya Rasulullah. Ujian keimanan Mus'ab bin Umair adalah keluarganya sendiri, ibunya sendiri. Tapi Mus'ab adalah anak yang cerdas, orang yang pemuda yang cerdas. Maka dia berhasil kabur dari rumahnya, berhasil kabur dari penjara ibunya untuk kemudian kembali bersama kaum muslimin. Yang pada saat itu kaum muslimin hijrah ke Habasyah dan melanjutkan keislaman mereka dengan tenang di sana. Kemudian Mus'ab kembali ke Mekah bersama kaum muslimin pada waktu itu. Dan saat itu terakhir Mus'ab bin Umair bertemu dengan ibunya. Di sini keimanan yang luar biasa yang harus kita contoh. Ketika keimanannya, kebenaran yang dia pegang bertentangan dengan ibunya, keluarganya, orang yang sangat dia cintai, maka bagaimana dia bersikap? Ketika ibunya sudah putus asa dengan keislaman Mus'ab bin Umair, ibunya mengatakan, "Pergi sana, kamu bukan anakku lagi." Bayangkan bagaimana ketika kita yang masuk Islam atau kemudian memegang kebenaran, kemudian ibu kita mengatakan demikian, apa yang akan terjadi? Tentunya sedih, sangat sedih. Bahkan ini ibu yang kita sayangi mengatakan demikian. Tapi bagi Mus'ab bin Umair, orang yang hatinya sudah penuh dengan cahaya Islam, yang sudah yakin dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah yakin dengan nikmatnya Islam yang melekat dalam dada, walaupun dia harus meninggalkan semua kemewahan, pakaian yang indah, tempat tinggal yang nyaman, dan makanan yang selalu enak-enak, dia tinggalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dia mengatakan, "Wahai ibuku, wahai bunda, aku ini sangat sayang kepada engkau.
maka saksikanlah bahwasannya Allah lah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, dan yakinilah bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Bayangkan bagaimana seorang anak yang masih sayang kepada orang tuanya yang salah, tetapi dengan bahasa yang lembut, bahasa kasih sayang menasihati orang tuanya. Masya Allah. Ini harus kita tiru. Sebagai anak, bagaimanapun orang tua kita harus tetap berkata yang ahsan kepadanya. Tapi sayang, ternyata ibunya juga bersikeras untuk tidak mau ikut ajaran anaknya, ikut ke dalam agama Islam. Demi bintang katanya, otakku bisa rusak kalau masuk agama itu. Seperti itu. Penolakan dari seorang ibu yang dicintai oleh Mus'ab bin Umair. Dan ketika itulah pertemuan terakhir Mus'ab bin Umair dengan ibu yang dia cintai. Yang kemudian ibunya tetap dalam kekafiran, Mus'ab bin Umair dalam cahaya keimanan. Dan dia kembali kepada kaum muslimin, bergabung bersama mereka, meninggalkan kemewahan, kekayaan, kenikmatan untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata. Mus'ab bin Umair sudah kembali kepada jamaahnya kaum muslimin, berkumpul bersama kaum muslimin. Yang kemudian dakwah semakin meluas, dakwah semakin melebar, dan tidak sembunyi-sembunyi lagi. Mereka sudah terang-terangan ketika Allah menyampaikan ayat kepada Nabiullah Muhammad, fasta' bima tu'maru wa 'arid 'anil musyrikin. Sampaikanlah apa yang aku perintahkan dan jangan hiraukan orang-orang musyrik itu. Maka saat itu dakwah terang-terangan. Sampai kemudian penolakan, ujian yang berat dilalui oleh semua kaum muslimin termasuk Mus'ab bin Umair. Tapi tetap teguh dengan keimanan yang luar biasa. Padahal sekarang dia dalam keadaan yang makan susah, pakaian sudah tidak sebagus dulu. Bahkan pakaiannya pun termasuk pakaian yang tidak baik. Tapi yang penting sudah bisa digunakan untuk sholat. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian dakwah masuk dalam periode yang lebih lanjut lagi. Saat Rasulullah di Bukit Aqabah menerima baiat dari orang-orang Madinah. Baiat pertama ketika itu masih sedikit orang yang mau memeluk Islam, mau belajar tentang Islam. Maka kemudian orang-orang Madinah ini meminta agar dikirimkan orang yang bisa mengajari mereka Islam di Madinah. Dan yang dipilih Rasulullah adalah Mus'ab bin Umair. Saat itulah Mus'ab bin Umair menjadi duta pertama Islam, duta pertama Rasulullah, penyampai Islam pertama, utusan pertama Rasulullah. Dan saat itu padahal ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abu Bakar yang lebih dulu masuk Islam, tapi Rasulullah percaya kepada Mus'ab bin Umair karena keimanan Mus'ab bin Umair sudah luar biasa. Sudah tidak perlu ditanya-tanya lagi. Yakinnya pada Allah sudah luar biasa. Maka saat itu diutuslah seorang yang memang pantas mendapatkan predikat duta pertama dalam Islam, yaitu Mus'ab bin Umair. Bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana dakwah Mus'ab bin Umair selanjutnya di Madinah? Kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. Dari sini kita belajar bahwasannya kita harus menjadi orang yang punya keimanan yang kuat, sehingga kita itu bisa berpegang teguh dengan keimanan itu. Mencontoh Mus'ab bin Umair, dia bisa meninggalkan segala kemewahan, kenikmatan dunia untuk keridhaan Allah. Itu merupakan buah dari iman yang kuat. Yang kedua, bagaimanapun keadaan ibu kita, bagaimanapun kesalahan ibu kita, bagaimanapun posisi ibu kita, maka tetaplah kita harus berbuat baik kepada mereka, berkata yang ahsan kepada mereka. Tidak dibenarkan berbuat keburukan kepada mereka, bahkan berkata yang buruk pun tidak dibenarkan. Karena mereka sudah susah payah melahirkan kita, darah yang keluar dari perutnya bersama dengan lahirnya kita tidak akan mungkin bisa kita balas. Maka kita tetap harus berbakti kepada mereka bagaimanapun keadaan mereka. Kita juga harus mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala sesuatu. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman seseorang sebelum Rasulullah lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Maka Mus'ab bin Umair memberikan contoh kepada kita, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi apapun, termasuk keluarganya sendiri, termasuk dirinya sendiri. Masya Allah. Kita juga belajar bahwasannya mendakwahkan Islam adalah tugas semua orang.
Bukan mereka yang lebih dulu masuk Islam, bukan mereka yang lebih mulia di mata manusia, tapi semua umat Islam wajib mendakwahkan Islam. Andaikan dulu Mus'ab bin Umar minder, masa saya sih Rasulullah, kan ada Abu Bakar yang lebih duluan masuk Islam, kan ada Umar yang lebih hebat, kan ada Utsman yang lebih utama, kan ada Ali yang lebih alim. Tentunya dakwah Islam nggak sampai ke Indonesia, nggak sampai ke kita. Tapi Mus'ab bin Umar nggak pernah mengatakan nggak mau. Siap ya Rasulullah, saya laksanakan, sami'na wa ata'na. Karena Rasulullah memilih pastilah yang terbaik. Akhirnya benar. Ketika dakwah di Madinah, cerita selanjutnya lebih menarik. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.